Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lelita Ningsih. Saya dari Edukasi Wakaf Indonesia, lembaga yang bernaung di bawah BBJBH yang mengurus tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Produk yang masuk di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 mengenai kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian di sini mungkin Bapak Ibu sekalian masih menanyakan ya, ngapain sih repot-repot gitu kan ngurus untuk sertifikat halal? Sebenarnya lebih repot lagi ya bila kita harus menjelaskan dan meyakinkan kepada semua pelanggan kita bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk kita itu sudah halal seperti itu. Dan belum tentu pelanggan itu langsung yakin karena itu hanya klaim sepihak atau pengakuan sepihak dari Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usahanya seperti itu. Kemudian di sini kita tinggal di Indonesia yang mayoritas penduduknya itu adalah penduduk muslim. Di sini, sertifikasi halal ini sangat penting sekali, akan menjadi sorotan utama karena kita mayoritas adalah penduduk muslim di wilayah Indonesia. Jadi sertifikasi halal ini merupakan, tolak ukur untuk produk-produk UMKM itu sudah bersertifikat halal, sudah legal, sudah memiliki legalitas usaha berupa sertifikat halal. Dan di sini sertifikat halal nantinya itu juga akan include atau ada NIB juga. Jadi untuk syarat pembuatan sertifikat halal ini sendiri nanti harus sudah memiliki NIB seperti itu. Nanti untuk pendampingan kita akan membuatkan NIB juga untuk Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki NIB seperti itu kurang lebihnya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki NIB tidak perlu khawatir karena pendamping itu nanti akan membuatkan NIB juga untuk Bapak Ibu sekalian, karena ini merupakan syarat wajib untuk pembuatan sertifikat halal itu sendiri. Kemudian identitas umum itu kan ada banyak sekali ya, salah satunya adalah legalitas usaha. Kemudian dengan adanya sertifikat halal ini, bukti fisik ya Bapak Ibu sekalian, ada hitam di atas putih. Itu akan membuat pelanggan itu membuat pelanggan langsung yakin, langsung nyaman, langsung senang dengan produk-produk yang Bapak Ibu sekalian jual. Di sini kita juga membangun kepercayaan para pelanggan terhadap produk-produk yang kita jual itu sudah bersertifikat halal, sudah memiliki legalitas usaha berupa sertifikat halal dan NIB nanti tentunya. Dan itu akan membuat, penghasilan Anda bertambah. Karena apa? Karena pelanggan itu yang kalau pelanggan kita sendiri aja, kita aja kalau udah yakin, udah nyaman dengan sesuatu hal, maka kita akan balik lagi dan balik lagi untuk, mengkonsumsi makanan tersebut atau mengulang, kegiatan-kegiatan tersebut kalau kita emang udah ngerasa yakin, ngerasa nyaman, kan seperti itu ya. Jadi, sama dengan produk kita, jika produk kita memang sudah mendapatkan kepercayaan penuh, mendapatkan keyakinan, kenyamanan dari pelanggan, itu akan memicu pelanggan untuk balik lagi ya, beli lagi gitu. Beli lagi produk yang Bapak Ibu sekalian jual. Kemudian untuk bagaimana cara mengurus sertifikat halal bagi UMKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengurus sertifikat halal bagi UMKM. Seperti apa sih caranya begitu ya? Caranya sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama cukup KTP pelaku UMKM.
Di sini diutamakan KTP asli ya, KTP asli untuk pelaku UMKM, kemudian jenis produknya ini maksimal 10 varian. Ini maksimal ya, jadi kalau yang hanya satu 2 itu juga boleh karena di sini itu maksimal batas terbanyaknya itu 10 varian produk. Jadi kalau misalkan produknya itu banyak sekali dari berbagai jenis varian, itu maksimal hanya 10 yang bisa diajukan, seperti itu. Kemudian ada merek produknya, karena nanti di surat sertifikat itu ada keterangan mereknya apa, seperti itu merek produknya. Kemudian ada foto produknya, karena nanti pendamping harus mengupload foto produknya. Kemudian foto tempat produksi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan foto dengan produknya, kemudian dengan pendampingnya, pendamping halalnya nanti itu di tempat produksi. Boleh di dapur atau mungkin di tempat jualannya seperti itu. Kemudian yang keenam, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa NIB atau KBRI adalah syarat utama pembuatan sertifikat halal. Tapi tenang saja Bapak Ibu sekalian, nanti akan dibantu oleh para pendamping untuk pembuatan NIB ini sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu omsetnya masih di bawah 15 miliar per tahun. Masih aman, Gih, masih masuk ke dalam jenis UMKM. Kemudian berapa biaya untuk mengurus sertifikat halal bagi UMKM? Ada yang bisa tebak biayanya berapa? Di sini saya spill ya. Jadi biayanya itu gratis. Oke, gratis 100%. Kalau bayar sendiri itu sekitar 230.000. Untuk saat ini ada program dari BBJBH, itu ada program untuk pembiayaan sertifikat halal secara gratis 100%. Itu artinya apa? Tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, ini yang sangat menarik ini. Kemudian apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Kira-kira jenis produknya apa saja sih yang bisa didampingi untuk pembuatan sertifikat halal yang secara gratis? Di sini ada 13 produk makanan. Yang pertama ada olahan buah dan sayur, ada permen dan coklat, ada tepung dan sereal, ada roti dan bakeri, pokoknya semua jenis roti ya, baik roti kering ya, kue basah dan sejenisnya. Kemudian ada ikan dan olahan perikanan, ada telur dan olahannya, ada gula, madu dan pemanis, ada garam, rempah, saus dan kecap. Ini semua produk bumbu-bumbu ya, kayak misalkan bawang goreng itu ya, itu juga bisa ini masuk di sini. Kemudian makanan ringan siap santap. Ini banyak sekali jenisnya seperti keripik, rempeyek itu ya. Kemudian ada kedai makanan dan kedai minuman. Ini seperti warung makan gitu. Terus warung minum angkringan itu ya. Ini masuk di sini. Kemudian ada susu dan analognya. Mungkin masuk di sini juga es krim yang berbasis susu ya. Kemudian lemak, minyak, dan emulsi minyak. Dan yang terakhir es untuk dimakan. Nah, ini es masuk sini sih. Ini kalau susu dan analognya mungkin lebih ke produk-produk yang berbasis susu, berbahan dasar susu. Kemudian ini es untuk dimakan, banyak sekali jenisnya. Ada es teler, es campur, termasuk jus itu ya. Kemudian di sini ada beberapa slide mengenai program sertifikat halal gratis. Nah, di sini ada 6 jenis minuman yang masuk sertifikat halal gratis. Di sini ada konsentrat buah dan sayuran, produk jus buah dan sayuran, minuman tradisional dan jamu, susu dan campuran susu, kemudian ada kopi, teh, dan sari kacang. Yang mungkin ada yang punya usaha kopi, kopi hitam itu, kopi serpuk itu masuk sini. Kemudian ada aneka minuman ringan non soda. Ini 13 jenis makanan ya, sama seperti tadi. Kemudian di sini berapa lama terbit sertifikat halal? Yang menanyakan berapa lama ya? Ini kurang lebih 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi dalam keadaan normal ini yang penting mungkin sistemnya tidak sedang maintenance, tidak sedang dalam perbaikan. Itu kurang lebih 7 sampai 14 hari kerja langsung terbit. Jadi sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali. Ditambah lagi satu lagi yang paling menarik yaitu gratis. Oke, tunggu apa lagi untuk Bapak Ibu sekalian para UMKM di sini
eee, langsung saja bisa mendaftarkan untuk sertifikat halal gratis, silahkan menghubungi pendamping, seperti itu. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.